ada front office, back office activity, ada kuantitatif teknik. Ini alat-alat untuk digunakan untuk mendesain service. Yang pertama adalah service blueprinting. Bentuknya seperti ini. Nih, mana? Mana tadi? Hilang. Nah, sebagai contoh ini service blueprinting, garis ini menunjukkan yang di depan ini yang dapat dilihat oleh konsumen, yang di belakang ini yang di balik layar. Yang biasanya kalau di ini adalah kalau di bank pengajuan formnya ada di meja di situ, cabang. Kemudian ini petugasnya ada, hubungannya dengan telepon, hubungannya dengan apa namanya, buku tabungan maupun cek, surat menyurat. Ini line of visibility. Ini yang diterima oleh konsumen, yang dilihat dan diterima oleh konsumen. Ini yang dilakukan di dalam perusahaan. Jadi form diterima, dikerjakan, ada initial screening, berarti ada petugasnya yang men-screen. Nggak enak. Jadi ada petugasnya yang men-screening terlebih dahulu. Ya. Screening dilakukan oleh petugas. Berarti jasanya ada, dia mencocokkan antara permohonan dengan data-data yang ada di situ. Kalau tidak disetujui, decline. Decline, notify melalui telepon maupun melalui surat atau email atau apapun. Bisa saja di decline, kalau masih ada peluang kita proses dengan penawaran yang lainnya. Yang kedua, kalau dia terverifikasi, jadi digambarkan seperti ini ya, pakai flowchart saja. Oke, ini formnya memenuhi syarat, maka dilakukanlah verifikasi pendapatan. Karena dia minta di sini kan ada loan application, pinjam uang. Pasti yang diperiksa kalau di bank adalah berapa pendapatannya. Yang ini initial screening, cek BI, utangnya ada yang nunggak atau apa atau yang dan lain. Kalau terlalu banyak yang nunggak langsung decline. BI note, BI checking kata istilahnya kalau di Indonesia. Kemudian dari sini initial screening, verify income. Kalau income-nya biasanya waktu dan ada waktunya ditulis 1 hari. Dari sini diberikan pada pegawai, ditanya pada perusahaan pemberi kerjanya, kalau dia bekerja, ditanya employer maupun dicek ke rekening banknya, bank akunnya. Kalau dia setuju, sambil tentunya disimpan. Dari sini proses ini masuk ke sini, kreditnya dicek. Jadi bank akunnya ditarik, pernyataan dari atasannya atau dari perusahaannya ditarik, baru kredit cek. Pengecekan kredit di sini mahal, lama banget ya, 2 hari ya. Ini yang melakukan adalah biro kredit. Kemudian kalau diterima, accept, notify customer. Accept, ini juga dia harus melakukan yang namanya print payment book. Issue check, berarti payment booknya berarti
Di sini dibuat berapa jumlah uang yang akan dikeluarkan, kirim berdasarkan cek atau melalui tabungan. Kemudian tapi data sudah ada di dalam database di sini, ya, datanya sudah disimpan. Decline pun disimpan di database ya. Jadi pernah di decline. Kemudian baru di sini dari customer sendiri bayar, terima pembayaran, final paymentnya, dan bisa juga apakah dia final payment atau tidak. Kalau tidak, oke, confirm, kirim pemberitahuan. Kalau sudah ini final payment, simpan di database-nya, baru di sini apa namanya, sudah oke, confirm, lunas semua, close account, dan seterusnya. Ini kira-kira bentuknya. Jadi ini front office dan back office. Front office dan back office. Nah, ini namanya service blueprinting. Anda membuat, kalau diminta, tolong buatkan ini, buatkan suatu jasa, maka salah satu toolnya saya bilang ya, yaitu membuat flow-nya seperti ini. Nah, tool yang lainnya adalah service blueprinting. Ini tadi service blueprinting yang bentuk seperti ini tadi, terus diuraikan ke bawah sini. Contoh ini service blueprinting di dalam coffee shop. Bayangkan saja dalam satu coffee shop, atau saya coffee shop di sini. Image. Nggak mau ya. Nah, di coffee shop-nya misalnya, ya, dalam coffee shop ini, selain di sini masih ada lagi di depannya lagi. Biasanya ini ada flyer dan lain-lain, ya. Coffee shop, apa, special today dan lain-lain, gitu ya. Jadi di sini prosesnya dimulai dari customer melihat today special. Pak Rino. Ya. Apa? Yang lainnya pada error, Pak. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Yang lainnya pada error. Nggak tahu. Saya nggak masalah tuh. Di sini. Saya juga nggak masalah, Pak. Ya berarti di sananya dong. Dan di sini kecepatannya masih tetap tuh 20. Ya nanti bisa ditonton videonya lah, ya. Kalau yang nggak ini, nanti saya upload juga videonya. Jadi customer pass today special sign. Begitu, oh ini hari ini ada menu yang enak, dia order. Nah, kemudian order berikan pada barista, mempersiapkan order. Kalau ada perlu barang yang diambil di gudang, go to stock room, get less cup of coffee-nya dan lain-lain. Kalau kosong, dia beritahu pada manajernya. Ya, kalau dia selesai, barista complete order, berikan consumer pay. Nah, ini namanya line of influence. Influence terhadap konsumen. Line of interaction. Konsumen dengan petugas yang di depan, barista dalam hal ini, saling bertukar
saling berinteraksi. Line of visibility, ini yang terlihat, yang atas, yang di bawah ini tidak terlihat, ini gudang dan lain-lain. Kemudian ini line of support di bawah. Angkatan dua tingkat di atasmu, angkatan 2000. Angkatan berapa sih? Angkatan 5. Angkatan 14, waktu itu ada yang membuat seperti ini untuk kopi Karibu. Mengatur kembali. Jadi, mana yang harus dibentuknya supaya ini ada line of influence, line of interaction, line visibility, dan line of support. Support manager dan lain-lain bisa nggak dilihat, kecuali sekali-sekali saja dia akan keliling melihat kesiapannya. Dan kalau dilihat di sini, kalau saya lihatkan di sini, maka line of interaction adalah daerah ini. Line of influence ini. Begitu masuk, melihat apa saja yang ada di sini. Masuk, duduk, ini juga influence. Ya, ini sudah interaction. Kalau gelasnya kosong dan lain-lain, dia masuk ke belakang. Sudah di luar line of influence. Barista goes to stock room. Berarti dia masuk ke dalam mengambil ininya. Kemudian manajernya juga nggak kelihatan. Biasanya manajernya ada di tempat lain. Gitu. Oke. Kita lanjut dengan yang ini. Sudah sampai di servis ini. Yang satu lagi adalah dengan alatnya adalah dengan service scape. Nah, ini bentuknya adalah seperti berikut. Baik. Ini aja. Inilah bentuk dari simplifikasi service scape model. Physical environment, space function, sign, symbol, artifact, ini holistic environment, di sini kognitifnya, emosionalnya, psikologinya, dan seterusnya. Jadi, kalau saya ini kan, yang service scape, insert. Emang jam berapa sih sekarang? Oh, sudah hampir habis ya. Belum ya? Kita sampai jam berapa kita? 11, iya, setengah 1. Sampai setengah 1 ya. Oke. Inilah bentuk dari service scape. Kalau ini linknya akan saya kopikan saja, yang punya Wikipedia di sini. Jelek amat. Panjangan ini aja. Itu bentuk service scape. Nah, kalau Anda diminta untuk membuat membuat service desain service, maka Anda harus menggunakan pendekatan salah satu, bisa service blueprinting, bisa pakai service scape ini. Di sini berarti masing-masing nanti baru dokumennya masing-masing. Misalnya perceived service Anda tulis di tersendiri, internal response moderator, cognitive belief dan lain-lain ini ya, itu ditulis lagi di tempat yang lain. Approach-nya affiliation, individual response behavior, affiliation dan seterusnya. Oke, kita istirahat sebentar, masih ada azan. Bagi yang mau sholat,